Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom, damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu dan Saudara semuanya di pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita saat pagi hari ini adalah tentram walau terancam, yang terambil dari kitab Mazmur pasal 62 ayat 1-13 Saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perasaan tentram ayem saat hidup kita baik-baik saja, usaha kita lancar, rumah tangga kita harmonis, semua yang terjadi sesuai dengan rencana, itu lumrah, itu biasa. Tetapi perasaan ayem, perasaan tentram di saat terancam, itu yang tidak lumrah saudaraku. Itu yang tidak biasa. Mungkin Anda akan berkata, Pak Sri neko-neko wae, aneh-aneh wae. Saudaraku yang dikatakan, saat ini kita akan belajar dari kisah seorang raja besar, seorang hamba Allah, penulis pujian terhebat sepanjang masa, yaitu Daud. Bagaimana Daud mampu memiliki hati yang ayem, hati yang tentram, walau hidupnya penuh dengan ancaman, saudara. Yang pertama, karena Daud membangun hubungan yang intim dengan Allah. Ayat 1-5, saudara. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala-nyala keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak goyah. Dan ayat 45 merupakan kenyataan hidup Daud saat itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bahwa ada banyak orang yang hendak menyerbunya, meremukkannya, menghempaskannya, menjerumuskannya, bahkan mengancam keselamatannya. Dalam pandangan manusia, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud seperti tembok yang miring, yang hanya tinggal waktu saja untuk meroboh. Dalam situasi seperti itu, Daud terus membangun hubungan intim dengan Allah. Keintiman dengan Allah ini membuat Daud dimampukan menghadapi ancaman dengan tetap tenang, dengan ayem, dan dengan tentram hatinya. Karena dia percaya akan perlindungan dari Tuhan. Mungkin Anda akan berkata, itu kan Daud, seorang raja besar, bahkan seorang nabi Allah. Nah, apa yang Daud alami, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu menjadi pengalaman hidup saya juga. Hingga istri saya keluar masuk rumah sakit, tensinya tinggi, gak mau turun-turun, walau obatnya sudah dinaikkan dosisnya. Lambungnya kena, bahkan jantungnya membeku. Setiap malam menangis sama Tuhan. Dalam situasi seperti ini kami terus membangun hubungan intim dengan Allah. Terus menaruh percaya hanya kepada Dia. Dan apa yang terjadi? Terjadilah lawatan Allah yang luar biasa. Saya mengalami perasaan yang penuh sukacita, yang tak tergambarkan, yang tak mampu dinalar oleh pikiran. Seperti khotbah Bapak Pendeta Dr. Yusua Prabowo, Ketua STTII Bali, Minggu pagi. Saya diberi kaki seperti kaki rusa yang mampu berlari menjejakkan kaki dari bukit kesulitan ke bukit kesulitan yang satunya. Memang Tuhan tak angkat kesulitanku, tetapi Dia beri kemampuan, Dia beri kekuatan, Dia beri pengharapan, Dia beri perlindungan, dan Dia beri penghiburan. Itulah sukacita ilahi yang boleh kami alami. Sehingga kami boleh tetap tenang, ayem, dan tentram. Walau dalam ancaman sekalipun, seperti Daud mengalaminya. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud menaruh percaya terhadap keselamatannya hanya kepada Allah saja. Ayat 6-13, saudara. Iman, keyakinan, kepercayaan seorang akan mempengaruhi semua pikiran dan tindakan orang tersebut. Dalam situasi yang dihadapi ini, Daud yakin bahwa Allah pribadi yang mampu memberikan ketenangan, yang mampu membangkitkan pengharapannya, yang mampu menjadi tempat perlindungannya, yang menjamin akan keselamatannya. Tak ada kekuatan dan kuasa manapun yang mampu merebut dari kuasa perlindungan Allah.
Daud yakin saudaraku yang dikatakan bahwa segala sesuatu, baik kekuasaan, harta, jabatan, kehormatan itu berasal dari kuasa Allah saja. Tak ada kekuatan manapun yang mampu mengambil kekuasaan, jabatan, kehormatan, bahkan keselamatan dari perlindungan, dari kuasa Allah. Daud yakin bahwa Allah yang penuh dengan kasih setia membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Nandur itu ngunduh, saudaraku yang kasih Tuhan. Itulah yang membuat mengapa Daud tetap tenang, ayem dan tentrem, walau hidupnya penuh dengan ancaman, saudara. Nah, jika kita percaya kepada Allah, sekalipun kita dijahati, janganlah kita berpikir membalas kejahatan tersebut. Karena itu hanyalah akan membani pikiran kita, membani hati kita, membuat hidup kita sulit susah, dan menghambat setiap berkat-berkat Tuhan. Ingat, kita punya Allah yang penuh kasih setia, yang membalas bagi setiap orang yang jahat, dan yang memberkati bagi setiap orang yang benar, yang menaruh percaya kepadanya. Kita semua akan aman, tentram, jikalau kita berlindung pada Tuhan. Perlindungan Tuhan, keselamatannya daripada Tuhan, itulah yang membuat hati kita tentram, aman, ayem, walau hidup kita dipenuhi dengan ancaman demi ancaman. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun. Senantiasa bersukacita dan bersyukurlah selalu. Tuhan memberkati. Amin.